Ya, selamat sore, selamat datang di webinar Basa Basi Ilmiah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kedua Basa Basi Ilmiah. Sebelumnya, mohon maaf, perkenalkan saya Abdurrahman yang akan jadi moderator pada sore hari ini dan ada sedikit trouble dengan kamera sehingga mungkin tidak bisa menampakkan diri. Nah, Basa Basi Ilmiah webinar sendiri merupakan sebuah platform untuk sharing ilmu yang mana akan dilaksanakan setiap rutin 2 minggu sekali dengan materi dan pemateri yang berbeda-beda. Pada pertemuan berikutnya, kita sudah bersama-sama membahas mengenai quantum technology yang dipaparkan oleh saya sendiri. Kemudian pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang black hole yang akan dipaparkan oleh saudara Jauza. Jadi konsep ini nanti adalah konsep ngobrol santai aja, di mana teman-teman yang akan punya pertanyaan terkait materi black hole nanti, materi yang dipaparkan oleh Jauza, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Langsung saja kepada Jauza, bisa dipersilakan untuk memulai materinya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Aan. Di sini saya cuma sedikit perkenalan kembali. Ya, nama saya Jauza Bahirito. Kali ini saya akan membawakan materi tentang lubang hitam atau kalau sesuai judul diving to into the black hole. Ya, kalau langsung saja kita akan coba ke slide pertama. Di sini nampak kan ya? Oke, sip. Jadi topik diskusi kita kali ini sebenarnya adalah pengantar, apa itu lubang hitam, anatomi lubang hitam, sejarah lubang hitam, sifat dan tipe lubang hitam, dan lubang hitam dalam budaya pop. Oh iya, mungkin sebagai informasi tenang aja, bahasan kita di sini nggak berat-berat amat. Saya sudah mencoba untuk membuatnya semanusiawi mungkin gitu ya. Memang kita di sini hanya trivial saja. Tidak, saya tidak membawakan persamaan matematis yang berat banget. Yang berat banget kenapa lubang hitam itu ada, apa dan segala macamnya. Ya. Jadi tenang aja, tapi siapapun bebas bertanya. Nah, mungkin untuk kepentingan umum ya saya coba bertanya sedikit trivial saja nantinya. Nah, sekarang kalau kita coba lanjut, Yep, sebagai pengantar inspirasi hari ini, kita bisa lihat pernah ada quote waktu foto pertama lubang hitam yaitu born to let you explore Earth, born too early to explore galaxy, but born just in time to see the first image of black hole. Ya, kita bisa tahu bahwa itulah kekuatan kita karena kan kita adalah bisa dibilang umat manusia pertama yang melihat gambar pertama dari lubang hitam setelah dia hanya menjadi semacam suatu teori selama ini. Gitu. Oke, sekarang gini, untuk membayangkan bagaimana lubang hitam itu, ya, untuk membayangkan bagaimana lubang hitam itu, ini kan, ya ini memang layarnya sengaja gelap ya. Coba bayangkan, seluruhnya gelap, karena memang begitulah alam semesta. Sesungguhnya gelap tidak ada apa-apa. Nah, jelas ya, kali ini di layar tidak akan bisa melihat apapun, karena semuanya gelap gitu kan. Nah, jadi kayak bagaimana kita bisa menemukan lubang hitam yang hitam di tempat yang hitam gitu. Jadi menarik. Memang gelap. Tapi kita bisa bayangkan anggap ada lubang hitam di tempat gelap ini. Cuman karena sesama hitam, kita nggak tahu yang mana lubang hitam, mana bukan gitu. Gitu ya. Nah, sekarang tambahkan
Kita tambahkan langit-langit bertebaran di langit, bintang-bintang, sehingga kita bisa dengan cukup mudah melihat alam semesta kita. Tapi tetap aja kita nggak tahu kan mana yang lubang hitam, karena masih ada apa ya, relung-relung hitam gitu kan di antara bintang-bintang yang bertebar di langit gitu kan. Tapi sebenarnya lubang hitam tuh ada. Nah, sekarang gimana kita mau mendeteksi keberadaan lubang hitam ini? Ya, caranya mudah. Kita bisa lihat dari efek yang dihasilkan oleh lubang hitam itu sendiri. Seperti di animasi ini. Kita akan lihat kan gimana sebuah lubang yang hitam dapat kita lihat. Itu memanfaatkan cahaya yang di sekitarnya dari bintang-bintang. Seperti itu. Nah, jadi begini ya rekan-rekan. Perlu saya sampaikan juga, pada tanggal 1 April 2019 lalu ya, menurut saya dulu ada berita yang cukup menyenangkan yang pernah saya baca waktu itu. Excited saya kalau membaca. Yaitu tentang pengumuman bahwa tanggal 10 April 2019 kita akan melihat lubang hitam untuk pertama kalinya. Luar biasa kan? Tanggal 1 April ada berita yang mengatakan tanggal 10 April kita akan melihat lubang hitam. Excited. Tapi dasar ya, buat saya fisikawan gitu kan. Saya tuh malah skeptis gitu. Bayangkan, malah skeptis gitu. Padahal ini berita bagus, ini keren ini. Kapan lagi coba ya kan? Tapi saya skeptis. Kenapa? Ya, kalian tahu kan tanggal 1 April itu hari apa gitu. Tentu saja kita tahu April Mop atau biasanya hari kebalikan, hari di mana kebohongan masih bisa dibilang lah gitu ya. Jadi saya pikir ini, wah beneran nggak ya gitu ya. Jangan-jangan nanti prank gitu. Itu kan sakit ya, udah dikasih harapan bahwa kita melihat lubang hitam gitu kan. Ternyata prank. Tapi rupanya, syukurlah itu beneran ya. Seperti yang bisa dilihat di sini gitu kan. Pada tanggal 10 April itu adalah momen pertama kalinya kita sebagai manusia melihat lubang hitam. Jujur aja ya, saya sampai nangis itu waktu itu. Terharu loh. Ada fenomena yang apa ya, dianggap fenomena paling aneh di alam semesta. Akhirnya bisa kita lihat, ada gambarnya. Ini kalau kalian lihat di presentasi saya, kan ada 3 yang atas dan 3 bawah yang cukup bagus dan cukup buruk gitu ya. Yang bagus tuh simulasi selama ini gitu kan. Simulasi selama 2 tahun harusnya datanya seperti ini. Terus yang bawah adalah gambar real yang sudah diolah sedemikian canggih sehingga inilah yang kita dapatkan. Kalau kalian tanya alasannya kenapa burik, nanti bisa saya jelaskan. Oke. Itu ya, jadi itulah sedikit pengantar tentang lubang hitam kali ini. Ini mungkin bertanya ya, apa sih sesungguhnya lubang hitam itu? Kok kayaknya aneh banget ya gitu. Di luar angkasa ada lubang hitam gitu kan. Apa? Bagaimana gitu kan? Ya, mari saya perkenalkan lubang hitam, benda eksotis abad ini. Jadi bagus ya? Bagus sih menurut saya memang. Ya ini adalah gambaran tentang lubang hitam ya. Jadi dalam artian inilah kalau seandainya kita berada dekatnya, lubang hitam itu secara teori nampak begini, dan bahkan menurut gambar pertama ternyata memang benar seperti ini. Nanti saya tunjukkan anatomi. Sekarang mau saya cuma nunjukin gambar-gambar bagusnya, kan indah ya. Ini cuplian dari film film Interstellar. Salah satu yang disebutkan sebagai lubang hitam paling akurat, simulasi lubang hitam paling akurat. Bahkan sudah difilmkan oleh Interstellar ya, seperti ini. Ini adalah nampak ya GIF gerak-geraknya tentang lubang hitam. Ini adalah lubang hitam yang ditelitikan
sebagai gambar pertama kita dia tentunya seperti ini kalau diputar secara 3 dimensi. Nah, ini adalah lubang hitam pertama kita tadi. Ya, nampak gurih, tapi jangan salah. Nampak nggak jelas ya, Bang. Tapi jangan salah, lubang hitam inilah yang apa ya namanya M87 namanya, dan dia merupakan monster loh. Bahkan ukurannya lebih gede dari tata surya kita. Bagaimana pengukurannya? Maksudnya komparasinya atau perbandingannya dengan tata surya kita seperti ini. Mungkin kalian lihat ya, bisa kalian lihat ya, itu kan ada lubang hitam, yang tengah yang hitam itulah yang kita sebut sebenarnya sebagai lubang hitam. Itu dari matahari, ada kan tulisan Sun sampai Pluto, dari matahari sampai Pluto aja, planet paling kerdil kita, itu masih belum seberapa besar dibanding dengan bersamaan apa ya namanya satelit Voyager manusia yang sudah sejauh itu gitu. Artinya apa? Kalau ini berada di dekat kita, habis kita. Bisa dibilang dunia kiamat. Kenapa? Kita dimakan sama lubang hitam itu. Itu. Kalau dibandingkan dengan apa ya namanya, dibandingkan dengan anatominya, jadinya seperti ini. Jadi matahari, Pluto sampai Voyager 1 itu adalah apa yang di dalam dinamakan sebagai daerah lubang hitam dengan perbatasannya bernama event horizon atau dalam bahasa Indonesia cakrawala peristiwa. Apa itu cakrawala peristiwa? Ya secara sederhana bisa saya bilang cakrawala peristiwa itu tempat di mana kita, kalau misalnya kita manusia terjun ke sana, dimana kalau kita sudah lewat, kita tidak akan bisa balik. Dari the point of no return, tempat titik tidak bisa kembali dari manapun, kasarnya gitu. Artinya itu adalah batas peristiwa kita antara apa ya namanya semesta kita yang tidak terpengaruh oleh tarikannya dengan daerah di mana kita terpengaruh oleh tarikan lubang hitam itu. Kayak gitu. Agak ya saya paham, mungkin ada yang apa itu ya gitu. Saya memang juga masih termasuk agak susah untuk menjelaskan secara sederhana sekali sebenarnya apa sih event horizon, karena memang kayak agak abstrak gitu, maksudnya sulit dibayangkan manusia. Hai, nggak apa-apa. Kita di sini akan coba belajar bareng. Nah, terus di wilayah terluar ini ada yang dinamakan the photon ring. Aduh, ini nggak nampak ya pointer saya, maafkan ya. Di daerah yang bernama photon ring ini ya, photon ring atau cincin foton, itu lebih tepatnya menggambarkan tentang cahaya yang terperangkap oleh lubang hitam. Jadi dia berevolusi di sekitaran lubang hitam gitu. Dia akan selalu berputar, makanya terjadi penumpukan cahaya dan dinamakan photon ring membentuk cincin. Itu sederhananya. Jadi bisa dibayangkan ya seberapa besar lubang hitam M87 ini, Meissner 87 ini dibandingkan dengan tata surya kita. Matahari kita sama sekali tidak ada apa-apanya. Kita kalau di sini habis dimakannya. Itu kiamat. Nah, cuman ada juga teori yang mengatakan itu nggak seberapa, karena kalau kalian lihat lagi ini, itu titik kecil yang di tengah itu adalah ukuran alam semesta, ukuran tata surya kita gitu. Ini ada lubang hitam yang dinamakan apa ini S50011481 supermassive black hole. Tipe supermassive ya, ukuran yang super jumbo, beratus-ratus kali lipat massa matahari, bahkan mungkin jutaan, miliaran kali dari massa matahari. Teorinya ada lubang hitam yang sebesar ini, tapi kenyataannya kita juga belum tahu ya. Lubang hitam yang foto pertama yang kita punya itu saja masih seburuk itu. Jadi saya belum yakin apakah kita mungkin mampu mendapatkan foto yang seperti ini lagi. Ya kita optimis, tapi ya apa? Kita optimis saja suatu saat nanti kita bisa mendapatkan gambar yang jelas. Oke.
Sekarang kamu tahu, oh maaf, bilang deh, saya mau tahu apa sih lubang hitam itu sebenarnya? Nah, secara umumnya lubang hitam adalah objek benda langit aneh yang memiliki tarikan gravitasi yang sangat besar sehingga cahaya pun tak dapat lolos pada suatu area termampatkan atau singular dari kata singularitas. Itu ya. Itu kalau kalian lihat di animasinya ya maksud saya itulah gambaran lubang hitam kita sebenarnya. Jadi dia tarikan gravitasinya sebenarnya sudah cukup besar sehingga nggak ada yang lolos kalau sudah memasukinya sebenarnya. Kalau ini kan dia belum begitu betul-betul memasuki, makanya masih ada yang lolos tapi ada yang enggak. Itu. Nah, strange ya, aneh, ganjil, tak dikenal. Lalu selanjutnya, ini definisi secara fisis yang paling baik yang bisa saya definisikan untuk kalian, semoga nggak terlalu bingung gitu. Lubang hitam adalah wilayah pada ruang waktu yang memiliki tarikan gravitasi yang sangat besar yang disebabkan karena kelengkungan ruang waktu akibat massa yang sangat besar dan bentuk singularitas atau dalam bahasa lain kepadatan yang tak hingga. Ya bisa dibilang seperti ini, anggap aja kayak ada suatu kain yang melambangkan ruang waktu, kain yang luas itu. Kalau kalian bisa lihat saya ngomong, anggap aja ini kertas kan ada semacam, ini adalah dimensi dari ruang waktu itu tadi. Nah, kalau lurus aja berarti nggak akan ada tarikan. Artinya kalau bisa kita taruh suatu benda pun secara teori harusnya dia diam gitu kan. Nah, tapi kalau ini karena ada yang melengkung berarti kan kalau misalnya saya taruh di ujung kiri tangan saya atau ujung tangan saya pasti jatuh ke tengah. Nah, sebenarnya itulah gravitasi yang bisa paling baik yang kita yakini sebenarnya. Tidak hanya sekedar gaya. Kok gitu? Ya mungkin nanti saya jelaskan. Oke. Tapi kalau kalian masih agak bingung tentang bagaimana memodelkan dalam pemikiran, mungkin saya bantu seperti ini. Ini namanya kurvatur atau kelengkungan dari ruang waktu dan singularitas. Wih, apa itu? Definisi kedua terlihat sangat membingungkan kan tadi ya? Ya, maafkan. Tapi saya hanya menunjukkan definisi fisika sesuai lubang hitam. Dan seperti inilah sesungguhnya. Kita bisa lihat ini di gambar pertama paling kiri ada matahari, neutron star, black hole. Ini sebenarnya kurang akurat, tapi termasuk yang paling baik dalam menggambarkan apa yang saya maksud. Matahari, karena masanya cukup besar, makanya dia bisa melengkungkan ruang waktu. Neutron star, karena masanya lebih besar lagi dari matahari dan termampatkan, maka dia juga membengkokkan atau apa ya, membengkokkan ya. Mendistorsi ruang waktu katanya. Dalam bahasa fisikanya dia mendistorsi. Yang tadinya lurus jadi bengkok gitu ya. Karena massa yang besar. Terus apa yang lebih berat dari neutron star? Lubang hitam. Kepadatannya tak hingga membentuk singular. Itu bisa kita coba lihat di gambar kedua sama ketiga atas bawah di sebelah kanan. Ada wilayah-wilayah yang dinamakan event horizon, di mana titik kita tidak bisa kembali, ya. Atau mudahnya wilayah event horizon itu bisa saya bilang kayak apa ya namanya, air terjun. Kok gitu? Ya, kamu kalau berdiri di tepi air terjun, misalnya kan, kalau kalian bisa lihat gambar lagi, boleh dilihat dulu sebentar. Misalnya kalau nampak gambar saya ada gambar merah ya, misalnya ada suatu tebing yang nggak kotak gini juga ya, cuman saya jelek aja gambarnya, maafkan. Misalnya ada tebingan kayak gini, itu air terjun ya maksudnya ya, ke bawah gitu. Nah, kalau kita masih berada di sekitar jarak aman dari sebelum air itu terjun,
itu kan kita belum tertarik. Tapi kalau kita makin dekat, kita makin tertarik, makin kuat, ya enggak? Event horizon itu bisa dibilang kalau kita sudah jatuh, kita nggak bisa naik ke atas. Nah itu point of no return. Jadi bisa dibilang horizon tuh atau lubang hitam tuh sebenarnya perumpamaannya lebih tepatnya adalah air terjun yang apa ya, yang seperti membuat kita nggak bisa kembali ke atas. Kurang tepat kalau kayak vacuum cleaner, karena kalau vacuum cleaner tuh nyedot secara maksa sebenarnya. Tuh. Jadi kalau misalnya terus yang dinamakan di tempat titik singularitas itu yang mana ya? Kalau kita udah di dasar gitu, kayak gitu. Oke, kembali ke presenting kita, ya kurang lebih black hole adalah itu gambar keempat, gambar bawah kanan, yang kalau udah singularitas paling apa ya namanya, udah menarik waktu paling dalam gitu, membentuk titik singular. Ya kalau susah dipahami nggak masalah, saya menunjukkan gambar itu sebenarnya juga untuk apa ya namanya, mencoba memberi gambaran yang sedikit lebih jelas gitu. Kalau masih bingung nggak apa-apa, tandanya konsep lubang hitam nih masih cukup asing di telinga kalian gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini adalah apa ya namanya, hubungan antara gravitasi true dengan cahaya. Bacanya bukan true dalam bahasa Inggris yang berarti benar ya, itu true itu maksudnya teori relativitas umum Einstein. Nah, ini yang gambar antara bola kuning sama bola biru yang berputar-putar inilah gambaran gravitasi yang tadi saya maksudkan. Jadi, dalam masa mengkaji lubang hitam, kita sudah harus meninggalkan keyakinan Newtonian, kasarannya namanya. Fisika gravitasi Newton yang menganggap sebagai gaya gravitasi. Makanya saya nggak nyebut sebagai gaya, karena kalau gaya kurang tepat dalam kasus lubang hitam. Kayak gitu. Tapi kita lihat, nah beginilah. Kelengkungan ruang waktu bisa mengakibatkan tarikan. Jadi kalau makin besar masanya berarti kan makin tajam tarikannya kayak gitu. Terus bahkan uniknya teori relativitas Einstein itu berarti bisa memprediksikan bahwa cahaya itu jalannya nggak lurus-lurus aja. Ya. Tapi bukan jalan kebaikan ya maksudnya. Jadi jalan cahaya secara fisik itu nggak lurus, tapi bisa dibengkokkan gitu. Bukan bengkok ke jalan kejahatan, cuman dia terbengkokkan, terdistorsi secara apa ya namanya, secara fisik oleh akibat adanya massa yang besar, seperti yang ditunjukkan oleh gambar kiri kedua. Ini yang memungkinkan untuk kita bisa melihat benda yang di belakang suatu objek besar gitu. Jadi kalau misalnya kayak matahari kita, jadi kita bisa melihat gitu, yang di balik matahari kita yang nyampe ke kita gitu. Kalau enggak, kita sebenarnya nggak bisa mendeteksi apa yang ada di belakang objek-objek benda langit besar lainnya. Ini juga yang menyebabkan kenapa manusia bisa membuat simulasi alam semesta. Kalau misalnya kalian ketik Google, gitu kan, universe gitu, kalian bisa melihat galaksi Bima Sakti bentuknya seperti apa tuh. Itu bukan kita yang foto, nggak mungkin. Kita belum waktunya sampai ke sana gitu. Tapi itu adalah simulasi dari perhitungan teliti memanfaatkan ini, gitu. Memanfaatkan teori relativitas umum Einstein. Itu. Oke, next. Ini yang mau saya tunjukkan adalah anatomi. Ya, tenang aja, saya tidak terlalu membahas secara ribet dan super detail. Tapi saya memberi gambaran bahwa kenapa dia dinamakan lubang hitam itu ya karena anatomi ini, gitu kasarannya. Ada yang dinamakan black hole shadow atau bayangan dari lubang hitam. Area yang merupakan atau yang dinamakan sebagai event horizon atau cakrawala peristiwa gitu, black hole point of no return, titik tidak bisa kembali dari lubang hitam, kasarannya dalam bahasa Indonesia. Terus yang paling istimewa adalah adanya accretion disk, yaitu sebuah lapisan, itu material yang apa ya namanya ini, yang berwarna kuning-kuningan ini, itu adalah lapis the hot thin rotating disk. Jadi ini suatu materi yang berputar mengelilingi lubang hitam, gitu ya. Terus ada juga yang dinamakan photon ring, seperti yang sudah saya bilang tadi, cincin foton, bukan cincin nikah. Dia adalah cincin yang terjadi karena distorsi ruang waktu. Ya itu membuat apa? Cahaya terperangkap. Gitu. Kalau kalian agak susah membayangkannya, ini saya tunjukkan gambarnya lagi. Ini seperti yang sudah di awal tadi.
Kita lihat, ini kalau kalian perhatikan sama baik-baik, ketika lubang hitamnya berjalan melewati garis tengah, garis cahaya tengah itu yang berupa galaksi, kita bisa lihat itu transformasinya. Cahaya yang berada di bawahnya, terus yang di atasnya terdistorsi kayak ke bawahnya dan kembali ke atasnya lagi. Itu. Nah, lingkaran-lingkaran cahaya inilah yang dinamakan sebagai photon ring. Accretion disk itu materialnya ya. Jadi kenapa di sini kayak nggak nampak? Karena kita mencoba mensimulasikannya sejauh mungkin sehingga materi yang mengelilinginya dia tidak begitu nampak. Itu. Tapi lubangnya tetap ada, lubang hitam. Tuh ya, ini hanya memperkaya pemikiran saja, bukan untuk mempersulit kalian. Ini cuma gambar lain, bentuk dari gambar lain, dan ada anatomi lain kayak macam relativistic jet, singularity, event horizon, accretion disk, dan photon sphere, lingkaran foton. Ya kurang lebih mirip dengan photon ring maksudnya. Kalau kalian nanya kenapa yang ini warnanya putih, saya juga nggak tahu, ini bukan white hole. Tapi lucunya ini dari NASA ya, jadi saya agak bingung. Kok bisa ada NASA pakai gambar ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin maksudnya untuk berbaik hati untuk memberi kita kejelasan tentang apa aja sih yang ada di lubang hitam gitu ya. Oke. Ini adalah anatomi lubang hitam dari gambar kesayangan kita, yaitu Meissner 87, lubang hitam yang kemarin kita tangkap fotonya. Kurang lebih anatominya kalau dihubungkan itu semacam seperti ini. Itu ada lingkaran tengah yang dinamakan event horizon, ada yang kalau kuning paling jelas itu dinamakan photon ring, yang bagian wilayah gelap ya tepi gelapnya gitu, kayak gitu ya. Kita nanya kan, kok burik sih gambarnya atau nggak jelas sih gambarnya, kok kayak pixel rendah gitu ya. Tapi hati-hati ya yang ngomong, dalam artian itu foto udah yang terbaik yang bisa diambil manusia. Sebenarnya pixelnya tinggi, saya kurang tahu angkanya berapa, tapi sangat tinggi daripada kamera biasa. Kayak mana proses pengambilan gambarnya? Nih, pada slide presentasi ini, the event horizon image. Gambar dari event horizon. Event horizon di sini nama teleskopnya ya. Dia menamai teleskopnya event horizon teleskop atau teleskop cakrawala peristiwa. Nama adalah doa ya. Dia akhirnya benar-benar menemukan lubang hitamnya. Ya. Jadi dari gambar yang pertama, EHT array, event horizon telescope array. Oh, apa itu kok gambarnya bumi-bumi gitu? Iya. Mendapatkan gambar lubang hitam M87 itu membutuhkan teleskop yang ukurannya sebumi. Bayangin, mendapatkan gambar lubang hitam yang kemarin, yang gambarnya burik, yang banyak dioloki oleh orang-orang, itu sebenarnya besar teleskopnya sebumi, teleskop radio emang, tapi ukurannya sebumi. Kayak gitu. Nah, dari teleskop sebumi yang diambil selama 2 tahun berturut-turut, itu menghasilkan data modul sebesar 5 petabyte, teman-teman. 5 petabyte itu 5.000 tera. 5.000 terabyte. Hard disk 1 terabyte tumpuk 5.000 itu besarnya. Ya, itu mungkin kayaknya itu 5 petabyte. Saking besarnya data, dia nggak bisa ditransfer secara online. Makanya itu disknya, hard disknya itu yang langsung dibawa ke Dr. Katie Bowman. Ya, itu orang yang ilmuwan yang cukup berjasa, bukan cukup ya, berjasa sekali dalam membantu kita untuk menangkap gambar pertama. 5 petabyte itu langsung dibawa sama dari teleskop tadi, langsung dibawa ke tempat pengolahan data. Ya, dengan data framing 3 tingkat, akhirnya didapatlah gambar, yaitu gambar lubang hitam yang selama ini kita bilang burik gitu kan. Tapi itu sudah yang terbaik. Setidaknya walaupun burik, itu cukup menjelaskan kebenaran teori Einstein, dari relativitas umumnya. Oke, jadi buat kalian yang ingin mempelajari lubang hitam, penekanan itu yang menurut saya cukup penting, setidaknya mau awam atau mau ke ahli lanjut, mulainya juga dari sini, termasuk saya gitu ya. Sebagai informasi, skripsi saya sendiri berkaitan dengan lubang hitam. Jadi, yaitu yang pertama gravitasi. Memang harus mulai mempelajari gravitasi Newtonian sampai Einsteinian. Apa itu? Gravitasi Newton, ketika gravitasi masih dianggap sebagai gaya tarikan,
tapi nggak mendorong. Sampai ke Einstein, gravitasi Einstein yang mengatakan bahwa itu adalah kelengkungan ruang waktu, tarikan, jelas ya. Terus yang kedua adalah hubungan antara cahaya dan gravitasi. Kalau ini ibaratnya tadi kan ada kan kalian lihat gambar cahaya yang dibengkokkan. Nah, di sini ada efek yang dinamakan efek Doppler, karena cahaya juga punya efek Doppler dan pengaruh gravitasi. Lalu yang paling penting setelahnya adalah teori relativitas umum Einstein, true. Karena apa? Karena itu ya jelas letak dasar gravitasi Einsteinian dan generalisasi hukum fisika di bawah transformasi koordinat. Buat apa itu? Ya maksudnya hukum fisika sifat umum di bawah transformasi koordinat. Ketika koordinatnya berpindah, maka hukum fisika juga bisa berpindah sesuai transformasi koordinat. Kalau kalian merasa terlalu sulit dengan penjelasan ini, nggak apa-apa. Nah, itu hanya pengantar. Tapi yang jelas, sederhananya adalah ini hanya masalah transformasi koordinat. Ini semacam pengganti peta A menjadi peta B. Dunia A, dunia B. Asalnya seperti itu. Terus, lubang hitam. Sifat-sifatnya. Sifat-sifat lubang hitam. Ini yang paling penting. Sifat lubang hitam itu banyak. Kalau mengikuti anatomi ada accretion disk, apa segala macam. Itu juga termasuk sifat. Tapi itu pasti ada. Cuman sifat mendasar yang harus dimiliki oleh lubang hitam adalah ini. Massa, muatan, atau momentum putar, atau yang akan membentuk rotasinya, dia berputar atau enggaknya, kayak gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya, ya, kok bisa sih orang kepikiran ada yang kayak gini-gini gitu kan? Sempat dimulai dari apa gitu? Orang berpikir tentang lubang hitam. Saya juga dulu sempat mikir gitu. Nah, saya dulu juga sempat mikir gitu kan, kok bisa ya, teori apa tuh, pemikiran apa yang menciptakan adanya lubang hitam ini gitu kan. Nah, pertama kita mulai dari timeline atau garis waktu sejarah. Nih, ada Sir Isaac Newton, Presiden of Royal Society. Kenapa dari dia? Karena beliau lah yang memberikan deskripsi atas gravitasi. Deskripsi gravitasi. Ya, karena berkat beliau kita memahami bagaimana interaksi dua benda, gitu kan. Tuh. Lalu selanjutnya, di referensi John Michell tahun 1783, beliau mengemukakan sesuatu yang mirip lubang hitam, tapi waktu itu namanya dark star, bintang gelap. Bintang gelap. Jadi ini kan anggapan beliau adalah mungkin ada suatu benda langit, bintang, tapi gelap. Kok bisa? Karena cahaya nggak bisa bebas dari gravitasi bintang itu. Jadi menurut teori beliau, dia menggunakan mekanika Newton, gravitasi Newton, bahwa cahaya masanya sebegitu besar sehingga cahaya nggak bisa kabur gitu. 500 teori beliau mengatakan 500 kali dari masa matahari kita gitu. Itu kalau ada matahari atau bintang yang masanya 500 kali lipat dari masa kita, masa matahari, itu katanya sudah bisa menjadi dark star. Tapi dia bintang, cuman gelap gitu. Kan lubang hitam ya, makanya saya kasih tanda kutip. Terus yang selanjutnya, Pierre-Simon Marquis de Laplace. Nah, ini orang yang pertama kali mendeskripsikan keberadaan lubang hitam. Sebenarnya sama konsepnya, cuman bedanya dengan John Michell adalah kalau John Michell itu beranggapan itu entitas bintang, jadi bintang tapi variannya gelap. Kalau ada Laplace ini, seingat saya bedanya dia mengungkapkan bahwa memang ada objek aneh lainnya yang bernama, belum bernama sih, tapi dia seperti bintang gelap, cuman bukan bintang, aneh. Iya, memang lubang hitam itu awalnya konsep yang paling aneh ya. Uniknya dari dua orang ini adalah mereka merumuskan lubang hitam hanya dari mekanika Newton. Nanti saya perlihatkan rumusannya gimana. Gini dia legenda dari bapak fisika modern kita, Albert Einstein. Semua hal yang ada di zaman sekarang adalah berkat beliau. Jadi pada tahun 1915, Albert Einstein menerbitkan teori relativitas umumnya yang menjelaskan kelengkungan ruang waktu. Artinya, gravitasi itu adalah karena kelengkungan ruang waktunya. Dia menemukan teori medan Einstein dan segala macam. Lalu, selanjutnya, inilah orang yang pertama yang mendapatkan solusi eksak dari teori medan Einstein, bernama Karl Schwarzschild.
Dia mendeskripsikan lubang hitam yang kemudian disebut sebagai radius Schwarzschild, radius yang memberi syarat bagaimana bisa lubang hitam itu benar-benar terjadi, atau bagaimana suatu objek bisa dikatakan lubang hitam, yaitu melalui radius Schwarzschild. Itu adalah solusi eksak pertama dari teori medan Einstein. Tuh. Ini dua orang inilah yang membuktikan teorinya Schwarzschild tadi secara matematis, yaitu Julius Robert Oppenheimer dan Harlan Sweet-Schneider. Terus, tahun 1964 inilah sebenarnya justru yang benar saat kata lubang hitam itu dipakai, yaitu ketika John Alcibard Wheeler memperkenalkannya tahun 64. Itu baru kita pertama kalinya benar-benar maksudnya secara serius menamai keanehan tadi bernama lubang hitam. Tuh. Terus tahun 1970 ini sudah pasti ilmuwan kondang yang harusnya kita semua banyak tahu, yaitu Stephen William Hawking dengan segala gelarnya mendefinisikan teori lubang hitam modern. Apa aja? Yaitu teori termodinamika kedua lubang hitam namanya, tapi saya nggak begitu menjelaskan, dan Hawking radiation. Ya sebenarnya itu satu paket ya, radiasi Hawking. Maksudnya gimana? Secara sederhana, sebelum beliau ada lubang hitam itu dinyatakan abadi. Tapi dengan radiasi Hawking berkat beliau, itu mungkin bahwa suatu saat lubang hitam itu pasti mati. Kapan? Setelah alam semesta kiamat. Jadi panjang umurnya masih. Teorinya begitu. Terus, ini Jean-Pierre Luminet, orang Prancis. Mohon maaf, saya kurang tahu bagaimana menyuarakan suaranya secara fonetik Prancis. Adalah orang pertama yang memvisualisasikan lubang hitam berdasarkan teori relativitas. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya ini kalau memang benar kayaknya dari kapur ya, beliau gambar secara manual, didapatlah perkiraan lubang hitam, dan ternyata ya seperti yang kita lihat dari simulasi kita itu benar. Ya, keren ya, orang zaman dulu tuh visioner banget. Terus lanjut ke 2016, ini adalah Kip Stephen Thorne atau biasa dipanggil Kip Thorne. Mohon maaf saya kurang tahu cara penyebutan namanya dengan baik dan benar. Yaitu yang sebagai wakil dari LIGO mendeteksi keberadaan gelombang gravitasi. Ini kan gelombang gravitasi, apa hubungannya dengan lubang hitam? Ya, gelombang gravitasi dapat kita deteksi karena ada dua lubang hitam biner yang saling berevolusi, yang kemudian merger jadi satu atau menjadi nyatu, nabrak jadi satu. Efeknya penyatuan itu memberikan riak pada ruang waktu. Jadi ujung-ujungnya belajarnya dari apa? Lubang hitam. Terus, 2019, ini nih orang yang paling berjasa, cewek yang paling berjasa terhadap pemahaman kita, membantu pemahaman kita. Catherine Louise Bowman atau yang biasa dipanggil Cathy Bowman bersama EHT (Event Horizon Telescope) menangkap gambar lubang hitam pertama. Itu ya. Lalu lanjutnya, 2000XX, saya berhasil membuktikan keberadaan lubang hitam. Bukan main, hanya intermezzo saja, tidak usah terlalu serius. Jadi itu merupakan ya ini gambaran tadi sebenarnya tanpa gambar yang menggambarkan tentang notable walks tentang perkembangan lubang hitam. Nah, sekarang kita mau coba lihat kok bisa sih? Ini yang berdasarkan John Misa sama Laplace ya. Kok bisa sih? Mohon maaf. Kok bisa sih teori mekanika Newton memprediksi keberadaan bintang gelap? Dari mana asalnya? Ini dia. Rumusnya sederhana sekali. Mohon maaf sebentar. Ini sebenarnya sederhana, rumusnya sederhana sekali, yaitu menggunakan kelestarian energi mekanik. Kelestarian energi mekanik. Kok lestari? Ya, nggak kekal, hanya Tuhan yang kekal. Ya. Energi mekanik awal, energi mekanik satu. Maksudnya 0 itu awal, 1 itu akhir gitu ya. Jadi dengan perhitungan matematis yang cukup sederhana, karena keadaan akhir itu energi kinetiknya 1 itu berhenti di bawah maksudnya, maka kan 0 kecepatannya
sorry, satu berarti saat dia sudah tak hingga, R-nya tak hingga, maka menghasilkan kondisi awal begini. Maka VA atau escape velocity, kecepatan kabur, saya kurang jauh gimana membahasa Indonesia kan. Mohon maaf ada suara yang tidak menarik. Itu akar 2 GM per R. Jadi ini kecepatan kabur suatu benda kalau mau keluar dari suatu planet. Jadi misalnya kalau saya mau keluar dari bumi, berapa VA yang saya butuhkan adalah ini. 2 kali dari konstanta gravitasi universal dan massa bumi dibagi radius bumi itu. Idenya sekarang adalah tentang Dark Star tadi, yaitu mengganti kecepatan kabur menjadi kecepatan cahaya. Yaitu kenapa kecepatan cahaya? Karena kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi. Kan kalau cahaya nggak kabur dari tempat bintang, kita kan nggak ada cahaya yang nyampe mata. Kalau nggak ada yang nyampe mata berarti apa? Kalau nggak ada yang nyampe mata, gelap, kan nggak ada cahaya gitu. Itu konsepnya dark star. Sehingga berarti berapa ukuran minimum agar supaya minimum bintang supaya itu bisa terjadi. Nah itu rumusnya sudah saya jabarkan, R sama dengan 2 km per C kuadrat. Atau dalam perkembangan modern dari solusi eksaknya Schwarzschild, RS, radius Schwarzschild, itu didapat ya sama sebenarnya, sama persis. Cuman bedanya perolehan. Kalau radius Schwarzschild itu harusnya menggunakan metrik tensor dari merupakan solusi persamaan Medan-Einstein gitu ya. Itu. Nah, dari radius ini kita bisa dapatkan klasifikasi black hole berdasarkan ukuran dan massa. Disebut mikro kalau massanya itu sampai massa bulan karena ukurannya bisa sampai 0,1 mm. Ada lubang hitam ukurannya 0,1 mm. Itu bahaya guys, percaya aja. Itu jauh lebih berbahaya dari peluru. Stellar black hole masanya itu sekitar sampai 10 massa matahari. Jadi itu maksudnya gini, dari 10 misal massa matahari gedenya kayak mana, kalian bayangin matahari yang gede terus masanya itu 10 kali matahari, anggap aja ada 10 bola matahari dimempetin, jadilah radiusnya 30 km. Itu kecil loh, matahari aja radiusnya 600-an ribu, ini jadi 30 km doang tuh. Terus ada lagi intermediate mass black hole, 10⁻³ nya massa matahari, 1000 kalinya massa matahari, itu kira-kira ukurannya baru sebumi. Dan supermassive black hole, favorit kita ya. Dari radius Schwarzschild akhirnya kita bisa mengungkapkan ini sifat lubang hitam berdasarkan namanya metrik ya. Metrik, bukan matriks, beda. Ini metrik. Metrik itu apa? Silahkan Google aja karena penjelasannya cukup rumit ya kalau dari matematika diferensial geometri. Tapi intinya adalah metrik Schwarzschild atau metrik pertama itu adalah menganggap bahwa lubang hitam itu tidak berotasi, tidak berputar, dan tidak bermuatan. Ya, muatan elektrik ya, maksudnya muatan listrik plus minus itu. Terus ada Kerr metrik, berotasi, tidak bermuatan. Reznor-Nostrom tidak berotasi, bermuatan. Kerr-Newman metrik, berotasi, bermuatan. Jadi intermezzo, penambahan ilmu aja, nanti bisa kalian cari sendiri metriknya itu apa sih. Tapi saya bisa kasih bilang nih, fun fact-nya atau fakta menariknya adalah, kalau kalian tahu metrik mana, dari mempelajari salah satu metrik ini, memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan waktu. Ya, perjalanan waktu aja, teorinya dari lubang hitam. Penting lubang hitam itu bagi fisika. Ini adalah tipe lubang hitam. Ada yang dinamakan, kalau berdasarkan metrik type itu maksudnya kayak tadi, yang berdasarkan metrik, yaitu ini, lubang hitam tidak berotasi, tidak bermuatan, lubang hitam yang berputar tapi tidak ada muatannya, tidak berputar tapi bermuatan, berputar dan bermuatan, itu tipe metrik type, maksudnya lubang hitam tipe metrik. Ada juga yang dinamakan Planck particle, lubang hitam yang didasarkan dari partikel Planck.
virtual black hole ini cukup serem sebenarnya. Lubang hitam virtual, alam semesta bisa bikin realitas virtual atau kenyataan virtual, bayangkan. Apa itu? Kok bisa? Itu efek temporer dari fluktuasi kuantum pada ruang waktu. Gak ngerti sama. Ini fluktuasi kuantum, kalau kalian bertanya, ini ada ahlinya yaitu Mas Aan sendiri. Mungkin bisa ngerti, nanti kita bisa collab untuk membahas tentang virtual black hole. Jadi ini kejadian black hole, kejadiannya teori relativitas. Tapi dari tinjauan kuantum itu nggak pernah bisa akur guys kalau mereka berdua apa ya namanya kalau mereka berdua ketemu itu yang menjadi problem sekarang. Terus ada yang namanya Kugelblitz, itu bahasa Jerman, saya kurang tahu cara membacanya dengan benar. Kugelblitz, ball lightning atau bola cahaya. Jadi dia lubang hitam tapi dari cahaya, hitam tapi cahaya, hitam bercahaya, saya nggak tahu, hitam glowing bercahaya, agak aneh memang. Yang terakhir ada primordial black hole, lubang hitam purba, lubang hitam yang terbentuk sesaat Big Bang sebelum 1 detik. Jadi Big Bang meledak, tapi belum 1 detik dia udah terbentuk. Yaitu eranya dinamakan era dominasi radiasi. Menariknya dari lubang hitam purba adalah dia adalah kandidat dark matter. Ini yang saya teliti. Ini bunyi skripsi saya. Sebenarnya nggak menjurus banget ke sana, tapi membahas tentang perbandingan masing-masing lubang hitam. Itu salah satunya adalah lubang hitam purba. Sekarang ini kita mau sedikit memberi gambaran terhadap kayak mana sih bisa terjadinya lubang hitam. Syarat dari lubang hitam adalah massanya harus lebih besar dari atau massa bintang supaya dia bisa terjadi lubang hitam. Dia harus membentuk massive star. Itu massive star. Di sini kan ada 2 mid-sized star. Jadi matahari kita mid-sized. Matahari kita suatu saat ramalannya menjadi red giant, bukan temannya Nobita, tapi red giant. Dari red giant itu paling mentok berarti bisa menjadi white dwarf atau katai putih, bintang mungil putih yang akan kemudian menjadi black dwarf, katai hitam gitu. Jadi suatu saat nanti matahari itu jangan dibayangkan kalau dia meledak jadi lubang hitam, enggak. Jadi bintang katai namanya. Terus gimana supaya bisa jadi lubang hitam? Mataharinya harus gede, masanya harus gede seperti bintang Spica atau bintang saya, Betelgeuse. Fakta menarik, Betelgeuse itu dalam bahasa Arab Al-Jauza. Ya saya itu. Yang konon katanya sekarang Betelgeuse lagi mau meredup kan. Itu kemungkinan besar dia bisa menjadi bintang, jadi black hole, lubang hitam gitu. Dengan catatan ketika supernova, kalau masanya cukup, seperti gambar ini, kalau masanya cukup besar, intinya bisa runtuh menuju lubang hitam. Inti sari supaya sesuatu bisa menjadi lubang hitam atau tidak itu bergantung dari yang namanya kepadatan. Itu maksudnya gini, massa 10 kali matahari itu tidak akan berarti kalau 10 matahari beneran dijajar, tapi itu akan berarti kalau dimanfaatkan. Itulah yang dinamakan radius Schwarzschild. Jadi radius Schwarzschild itulah yang membatasi atau yang menjadi jaminan apakah suatu bintang itu bisa menjadi lubang hitam atau tidak, kayak gitu. Sekarang kita coba bermain-main pikiran, ya, sedikit bermain-main pikiran. Apa yang terjadi jika matahari berubah menjadi lubang hitam? Ya memang saya bilang tadi nggak mungkin ya, tapi kita coba mikir aja. Kalau misalnya matahari kita yang ukurannya segini dan situ, dia menjadi lubang hitam, tiba-tiba menjadi titik. Gitu. Ukurannya seberapa sih? Tapi kalau kita membahas efeknya adalah kalau tidak ada matahari, berarti tidak ada cahaya matahari yang menerangi bumi. Bumi jadi apa? Mati kedinginan. Itu. Mati kedinginan. Ya udah, selesai perkara buat umat manusia sebenarnya. Inilah ukurannya. RSM, radius Schwarzschild dari matahari, yaitu sekitar 2930 meter. Atau bisa dibilang 3 km doang. Jadi kalau matahari yang segede-gede gaban kayak gini, kalau dijadikan lubang hitam,
menjadi lubang hitam, dia bisa menjadi lubang hitam asalkan radiusnya 3 kilometer. Ya bagi kita luas, tapi kan bagi benda langit kecil. Radius bumi berapa? RB, radius bumi 6.300, 71 kilometer. Sementara di sini dia jadi berapa? 3 kilo. Perbandingannya jauh kan? Itu. Kalau dibandingkan dengan ukuran matahari yang sekarang, ya perbandingannya sekitar seginilah, 1:237.000. Terus terang itu tidak menyenangkan kalau matahari kita ya, karena kita bisa hancur sebenarnya. Terus sekarang kita membayangkan apa yang terjadi jika kita berada di dekat atau tertarik ke lubang hitam. Kita nggak tahu bagaimana rasanya tertarik ke lubang hitam, karena tidak ada lubang hitam dekat kita. Gitu. Tapi yang pertama dari simulasi ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi pada kita. Fenomena ini dinamakan spaghettification. Kita dipenyetin macam spaghetti itu katanya. Jadi kayak spaghetti jadi kayak tertarik mulur gitu, dalam lubang hitam. Yang berarti apa? Ya kita mati kalau kita masuk ke sana sebenarnya, atau kalau kita sampai tertarik. Kok bisa sih terjadi spaghettification? Itu karena terjadi perbedaan tarikan antara yang di kepala dengan yang di bawah kita. Tarik di kepala sampai misalnya sampai sini saya, itu bisa terjadi bedanya sangat besar. Bumi ini sebenarnya tarikan dada saya dengan tarikan kepala saya itu beda. Cuman massa bumi tidak segede itu membuat saya sampai kasarnya penyet, enggak sampai, enggak kuat, enggak sekuat itu. Tapi di lubang hitam sangat-sangat kuat, sehingga apa? Ya kita akan jadi suara penyet itu kasarannya, gambarannya saya yang tertarik jauh, penyet. Itu fenomena pertama yang dinamakan spaghettification. Biasanya yang dinamakan spaghettification ini kalau lubang hitamnya lubang hitam kecil, kelas stellar, kelas bintang yang ukurannya sematahari kasarnya. Kalau supermasif, karena besar, maka lubang hitamnya sangat besar. Jadi tarikannya itu lebih beragam gitu. Terus yang kedua adalah ya favorit saya ya dari film Interstellar, tentang berbicara tentang efek. Paling gampang pakai ini emang. Paling gampang pakai ini penjelasannya. Waktu Dr. Cooper berada di planet Miller, di situ dia bilang 1 jam setara dengan 7 tahun di bumi. Itulah efeknya kalau kamu kayak kita semua berani dekat-dekat dengan lubang hitam. Jadi apa? 1 jamnya di sana itu sudah 7 tahun di bumi. Kita punya anak misalnya kita punya anak, bayangkan aja ya kalau ada yang susah bayangkan, punya anak tuh. Atau dia punya anak kita umurnya baru setahun gitu kan. Kita umurnya misalnya 30 tahun, anak kita umurnya baru setahun. Saya di sana 3 jam aja, anak kita berarti udah umur 22, selisihnya 8 tahun dari kita. 23, selisihnya cuma 7 tahun dari kita. Berarti kalau kita 4 jam di sana, kita balik ke bumi, anak kita umurnya 30 tahun, sama kayak bapaknya, sama kayak bapak ibunya kalau ke situ ya. Kok bisa? Bisa. Itulah hebatnya gravitasi. Bisa membuat realitas waktu menjadi lebih singkat atau panjang. Makanya di sini kan 10 years challenge di sini kayak nggak berubah ya, maksudnya adalah bagi mereka di sana 1 jam, ya sebentar ya 1 jam itu. Tapi buat kita yang di luar sana, yang di bumi, melihat mereka gitu tuh 7 tahun. Itu efeknya kalau kita berada di dekat atau di lubang hitam. Terjadi efek pemuluran waktu, gravitational time dilation. Kan kalau kita bahas lubang hitam dari budaya pop, sebenarnya nggak banyak-banyak banget ya, tapi yang paling memorable menurut saya adalah ini, Star Trek yang sudah yang sudah di master lah kasarannya ya, sudah diproduksi ulang pada tahun 2009. Mungkin kalian semua ada yang sudah nonton gitu ya, karena kan ada yang sudah nonton Star Trek 2009. Cuman kelemahan dalam film ini adalah dia menggunakan lubang hitam itu sebagai senjata. Salah kah? Ya enggak juga. Salahnya apa? Dasar fisikawan ya, saya maksudnya. Salahnya adalah dia bisa membentuk lubang hitam dengan mudah, yaitu
menginjeksi yang namanya partikel merah. Kalau di filmnya itu partikel yang berwarna merah diinjeksi ke suatu tempat, ledakin, jadilah lubang hitam. Padahal kenyataannya nggak gitu. Lubang hitam itu bukan mainan manusia seperti itu gitu loh. Itu di luar jangkauan kita gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tetap apa ya namanya, membangkitkan imajinasi. Terus, ini dong yang paling terkenal tentunya lubang hitam dari budaya pop, Interstellar tahun 2014. Film paling recommended kalian tonton kalau mau tahu gambaran tentang lubang hitam dan apa efek yang terjadi. Cuman saat dia masuk itu nggak bisa kita yakini 100%. Maksudnya kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Jadi murni itu hanyalah khayalan manusia, khayalan kita. Kira-kira kalau kita masuk di dalam lubang hitam, itulah yang terjadi. Kayak gitu. Oke, terus yang terakhir ini sebenarnya intermezzo saja. Ini adalah penemuan terbaru dari kebenaran teori relativitas Einstein. Einstein lagi-lagi benar. Ini adalah ilustrasi dari bintang yang menari, berevolusi mengelilingi pusat galaksi kita, lubang hitam Sagittarius A. Bentuk seperti oval, bentar. Tapi lagi-lagi itu karena apa? Lubang hitam. Penelitian tentang benda langit juga didasari dari lubang hitam. Jadi kita bisa simpulkan future of black hole. Maksudnya setelah ada gambar lalu apa? Riset-risetnya itu memungkinkan ini semua. LHP, lubang hitam purba sebagai kandidat dark matter. Ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan pemahaman tentang lubang hitam purba, berarti mungkin kita tahu apa itu dark matter. Yang kedua, Big Bang dari singularitas. Ya, ini teori bahwa Big Bang itu dimulai dari suatu titik singular. Jadi ceritanya semua massa di seluruh dunia ini dulunya pernah menjadi satu titik. Ya mirip lubang hitam kan? Nah, terus uniknya bahkan time travel. Sebenarnya penjelasan tentang tadi yang 1 jam di planet Miller dengan 7 tahun di bumi, itu kan sudah perjalanan waktu. Jadi kalau saya 1 jam di Miller, saya sudah maju ke 7 tahun kemudian. Kayak gitu. Terus penelitian tingkat tinggi, gravitasi kuantum, kuantum gravity, gravitasi simpel, atau teori dalam bahasa Inggrisnya namanya loop gravity, firewall, dinding api, bukan antivirus, tapi batasan antara relativitas umum dan mekanika kuantum. Kasarannya gitu. Terus teori tentang lubang hitam itu sendiri, ada teori Mann-O'Hare, paradoks informasi, prinsip holografi, bahwa alam semesta itu ternyata hologram, dan theory of everything. Itu. Ya, sekian dari saya. Thank you for watching. Silahkan bertanya. Tunggu sebentar, saya dapat kabar kalau moderator kita ada sinyal. Bentar. Halo, saudara. Tes. Halo. Apakah bisa? Ya, halo. Terima kasih JJ untuk pemaparannya. Apakah suara aku masuk? Ya, sejauh ini suara sampean masuk, Mas. Masalah. Oke. Sip. Baik, terima kasih untuk materinya dah. Sebelum mungkin bisa langsung teman-teman jika ada yang mau bertanya bisa dituliskan saja di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama mungkin kan tadi kita menyinggung masalah tadi Interstellar sempat tersinggung ya untuk film yang membahas tentang black hole gitu. Kalau nggak salah mana? waktu itu Maaf. Interstellar kan ada satu adegan di mana Chopper itu mencoba masuk ke dalam black hole dan dia mendapati kondisi apa ya? Waktu itu disebut Tesseract ya. Apakah memang benar kalau kita masuk ke black hole itu ya seperti itu atau mungkin ada yang bilang juga kalau kita masuk ke black hole juga hancur gitu kan? Oh ya. Maksudnya kurang lebih pertanyaan tentang sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita ada manusia yang nekat masuk ke lubang hitam gitu kan? Kalau di filmnya Cooper ya, kan betul. Selamat dia berada di dunia bernama Tesseract, dunia berdimensi tinggi atau segala macam gitu ya. Ya itu pertanyaan menarik. Cuman gini,
Sebenarnya saya mau aja menjawab itu dari awal gitu kan. Apa sih yang terjadi kalau kita masuk gitu kan kasarannya. Cuman problemnya adalah ada alasannya kenapa dinamakan dia black hole, khususnya warnanya black. Kenapa kok dia black? Apa yang bikin dia black atau hitam? Ini teori sederhana aja. Kita bisa melihat sesuatu karena ada apa? Ada cahaya yang masuk ke mata, ya kan? Ya. Nah, black hole ini kan anomali, yaitu tidak ada cahaya yang bisa kita lihat. Cahaya yang mana maksudnya? Cahaya yang ada di dalam black hole-nya. Jadi yang lubang warna hitamnya itu yang maunya kita lihat, tapi nggak bisa kita lihat gitu. Yang berarti apa? Artinya kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi kalau kita masuk. Kemungkinannya memang cuma dua, mati yang hampir 100% pasti terjadi, atau kalau hidup kita kalaupun hidup ya manusia yang ada di yang sudah masuk black hole itu masalahnya belum tentu bisa keluar, itu problemnya. Karena kayak mana dia bisa keluar? Dia kalau mau keluar dari lubang hitam itu ingat ya, gravitasinya sangat besar sehingga cahayanya nggak bisa kabur. Berarti kecepatannya harus lebih dari kecepatan cahaya. Yang mana kita tahu kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi di alam semesta, ya nggak? Artinya impossible, hampir impossible untuk manusia sekarang, tidak mungkin bagi manusia sekarang untuk melaju lebih dari cahaya. Yang artinya tidak mungkin ketika kita sudah masuk lubang hitam, apalagi melewati cakrawala peristiwa tadi, untuk keluar dari lubang hitam. Makanya saya bilang tadi, apa yang terjadi di dalam lubang hitam itu semacam imajinasi manusia aja yang dituangkan di film Interstellar gitu. Bahwa dia berada di dimensi tinggi, mungkin bisa aja gitu kan. Di sana, tapi setidaknya secara teori cukup benar. Kalau itu dimensi 5, maka gravitasi adalah semacam mainan kita gitu, seperti di dunia ini. Waktu di sini kan belum jadi mainan, di sana waktu bisa kita permainkan, kasarnya gitu. Kayak gitu. Itu kalau berbicara tentang higher dimension, itu kalau memang di dalam bangkitan kita tiba-tiba berada di ruangan kayak gitu. Tapi apa yang betul-betul kita tahu? Sebenarnya tidak ada, karena sesuai namanya hitam, karena nggak bisa kita lihat. Kalau bisa kita lihat, ya kita bisa memprediksi kan apa yang terjadi di sana. Kurang lebih begitu. Permasalahan sepertinya dia mengalami kesulitan sinyal. Mungkin yang lain kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung taruh di kolom chat. Sudah dipersilakan. Ada waktu sekitar 24 menitan untuk bertanya. Halo. Oke, terima kasih J tadi untuk jawabannya. Ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Oke. Ini ada dari Rosyid Ridho Al Hakim. Izin bertanya, perkenalkan saya Rosyid. Kalau white hole, wormhole sendiri apa yang membedakan dengan black hole? Baik dari sifat, atau anomali dan sebagainya. Apakah ini berasal dari evolusinya dari black hole menuju ke white hole atau wormhole atau mungkin sebaliknya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rosyid Ridho Al Hakim. Pertanyaan menarik, cukup bagus. White hole, wormhole itu apa yang membedakan dari black hole? Oke, pertama saya bisa bilang white hole secara sifat dari bentuk metrik. Kalau dari ukuran metrik tadi sebenarnya sama. Jadi yang membedakan apa? Nilai sifatnya. Kok gitu? Maksudnya apa ya? Nilai sifat yang mana yang dia membedakan? Sebentar. Oh, agak jauh ya. Oke, Mas. Tapi gini, maksud saya gini. Kalau white hole itu semua nilai-nilai yang sifatnya lubang hitam itu nilainya di reverse bagaimana dijadikan nilai negatif. Misalnya gini, masanya misalnya 5 kali masa matahari. Supaya bisa terjadi white hole, maka masanya harus minus 5 kali masa matahari. Energinya energi negatif. Apakah itu mungkin? Kita tidak tahu, karena kita belum pernah menemukan massa negatif, misalnya kayak gitu. White hole itu bisa dibilang kebalik, secara sifat betul-betul bentuk kebalikan dari lubang hitam.
Ya kasarannya kayak kita bisa membicarakan sesuatu yang panjang karena ada kebalikannya berupa pendek, kayak gitu. Jadi dia murni sifat yang berbalikan. Terus kalau wormhole, lubang cacing, itu apa sih? Kan ada lubang hitam. Lubang hitam yang sifatnya menarik. Wormhole itu menurut saya teorinya sih harusnya berarti apa? Mengeluarkan. Karena sifatnya berbalikan dari lubang hitam. Nah, kalau ada sesuatu di langit, gimana ya cara mensimulasikannya? Kalau misalnya ada sesuatu yang menarik dan ada sesuatu lagi yang mendorong, kalau misalnya dia terjadi, katanya kalau dia terjadi fluktuasi kuantum atau yang dinamakan entanglement atau terbelit atau dia mendapatkan jodohnya, lubang hitam ketemu jodohnya bernama lubang putih, itulah yang kita namakan sebagai lubang cacing. Serapannya akan membuat kita masuk ke sampai ke lubang putih dan keluar. Secara kasar begitu lubang cacing itu. Atau definisi dari lubang cacing yang lain adalah adanya ruang waktu, dimensi ruang waktu ini alam semesta kita, nggak berarti bengkok beneran, cuman terjadilah jembatan yang dinamakan jembatan, resminya namanya jembatan Einstein-Rosen. Einstein-Rosen, jembatan lubang cacing itu. Ya sebenarnya konsepnya sama, persis, yaitu tentang adanya fluktuasi kuantum yang mengakibatkan keterbelitan antara lubang hitam satu dan lubang hitam lainnya. Itu yang membedakan dari lubang putih ya, lubang cacing dari lubang putih. Kayak gitu. Apakah cukup jelas? Tapi kalau dibilang apakah itu evolusinya, lubang putih belum tentu evolusi dari lubang hitam. Karena sifatnya berkebalikan. Di alam semesta kalau sifatnya berkebalikan, belum tentu begitu saja dia berganti. Misalnya kayak magnet. Magnet yang sifatnya positif belum tentu jadi sifatnya negatif. Kayak gitu. Tapi kalau wormhole bisa merupakan evolusi dari lubang hitam. Itu kalau penjelasan dari saya. Mungkin ada lagi yang ditanya atau kurang jelas? Bisa saya perjelas? Ya, sudah dijawab oleh JJ. Bagaimana Saudara Rosid? Cukup jelas Mas. Kemudian Terima kasih. kayaknya ada yang mau nanya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh di-share Dipersilakan. PPT-nya, Kak. Oh iya, nanti. PPT akan kita kirimkan lewat email ya. Ya. Oke, jadi tadi wormhole, black hole, dan white hole itu semacam ya 3 jenis yang berbeda gitu ya. Ya bisa dibilang itu tiga benda langit yang cukup berbeda. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Varian. Saya mau bertanya untuk tampilan accretion disk piringan black hole, kenapa di tampak depan ada daerah piringan yang memutar vertikal bagian atas black hole, sedangkan tampak dari atas cuma piringan horizontal? Terima kasih. Ya, oke. Itu tantangan saya untuk menjelaskan ya sebenarnya. Dalam animasi pun terus terang saya masih belum bisa sebaik mungkin untuk untuk mendapatkan ininya simulasi terbaik, maksudnya secara simulasi komputer gitu ya. Tapi akan saya coba jelaskan. Saya akan kembali ke nampak ya presentasi ini. Bentar, cuman di sini dia nggak nampak pointer saya, atau nampak nggak ya pointer saya? Sebentar. Nampak ya pointer saya. Saya cari ininya dulu. Oh, itu udah kursornya muncul. Ada muncul nggak ya pointernya? Nggak ada ya? Tadi sempat muncul. Saya stop presenting dulu. Terus saya present satu layar aja. Terusnya nampak ya deh. Bentar ya. Udah nampak belum? Nampak ya?
Oke, Iya, iya. Udah. sip. Ya, aduh. Penjelasan terbaiknya itu begini. Ntar, ini lubang hitamnya menjauh. Nah, ini di saat lubang hitamnya mendekat, ya, nah, kan ada piringan nih, tampak itu yang tampak vertikal dari kita gitu. Itu yang sebenarnya dari kita juga tampak vertikal. Tahu nggak? Jadi kenapa dia bernampak vertikal? Karena distorsi ruang waktu yang di belakangnya, yang di belakang lubang hitam, misalnya ini lubangnya. Nah, distorsi yang ada di sini, karena dia terdistorsi cahayanya, kemiring bawa ke depan, jadi vertikal. Jadi apa yang kita lihat pada bentuk vertikal yang kita lihat seperti itu sebenarnya adalah horizontal yang berada di sebelah sananya, yang sebelah sininya gitu, lingkaran gitu ya. Tapi karena dia dibengkokkan oleh ruang waktu, dia nampak ke depan gitu. Ini juga sebenarnya kan garisnya kan di belakang, garis ini kan di belakang dari lubang hitam itu. Nah, dia kan garisnya di belakang gitu kan. Nih, aduh, hilang lagi. Nah, ini kan garis ini sebenarnya di belakang, tapi dia nampak ke depan, berbentuk vertikal. Itu yang maksudnya, yang bisa dibilang yang kamu maksud dengan kok bisa sih dia muncul gitu. Jadi accretion disk-nya itu bekerja seperti itu sebenarnya, dia kayak berputar begini, berputar. Tapi yang di belakang sana, karena terdistorsi ruang waktu, makanya seolah-olah begini. Yang berputar jadi menghasilkan ilusi vertikal gitu. Kenapa ya? Karena kan saya juga memang agak susah menjelaskan ini secara gamblang ya. Jadi ada ruang waktu yang bengkok. Anggap aja kayak gini. Ini singularitas. Di sini singularitasnya gitu. Kita fokus ke saya aja dulu. Mohon maaf, sebentar ya. Ini ada singularitas di sini. Ini singularitas, sebut saja ya kayak gitu. Anggap aja ada. Nah, accretion disk kan berputarnya di sini-sini. Atau gambar yang baru aja ya. Ini singularitas, ini masanya tempat dia berkumpul, ya kan? Accretion disk kan maksudnya sebenarnya berputarnya di sini secara horizontal, secara mendatar begini kan. Nah, cuman karena di sini ada bengkokan begini, maka kita akan nampak ini sebagai vertikal dilihat dari sini gitu. Paham enggak? Boleh bersuara kalau paham. Kalau Anda paham bisa dibilang. Bisa saya coba jelaskan. Gimana? Kepada siapa tadi? Kepada varian Rizky A. Apakah cukup paham kenapa kok bisa muncul accretion disk secara horizontal, secara vertikal? Nah, jadi kan sudah lumayan paham Mas katanya gitu. Oh gitu. Oh ya udah. Ini kan ya sedikit penjelas. Kan di sini bisa kita lihat dia bentuknya kan sebenarnya apa namanya horizontal ceritanya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau kita di tempat gelap, emang kita bisa di tempat gelap dan ngambang. Bayangkan kita ngambang di tempat gelap. Kira-kira bisa nggak sih kita ngelihat atas bawah yang mana horizon mana vertikal? Nggak juga kan? Jadi itu juga relatif gitu. Terus misalnya kayak tadi di sini gambar burik ini sebenarnya ada accretion disk yang secara horizontal, ini yang kita anggap sebagai vertikal sebenarnya. Cuman karena kelengkungan ruang waktu, makanya dia terdistorsi dan membentuk bundaran itu gitu. Nah ini kan sebenarnya ini vertikal ini, cuman karena distorsi ruang waktu, jadi kayak nampak seperti ini. Nampak seperti ini. Jadi ini kan aslinya misalnya lurus gitu, jadi nampak seperti ini karena terdistorsi oleh ruang waktu yang bengkok. Gambaran sederhananya kayak gitu. Itu itu memperjelasnya. Bentar, lupa saya present now-nya. Ada yang masih mau bertanya?
Ya, ini ada lagi, C. Dari Ya, Iva. Assalamualaikum, izin IPA. bertanya. Saya Iva. Ah, Tadi ada disinggung tentang radiasi black hole. Kalau black hole hmm. bisa musnah karena radiasinya sendiri, coba Hmm. jelasin dong kenapa bisa dan apa sih dampak radiasi sama alam Oh, semesta terutama bumi. waduh, Kalian minta. jelasin terkait radiasi Hawking tentang black hole. Ah, oke, radiasi Hawking tuh bisa saya katakan bukan meremehkan, tapi bisa saya katakan itu ilmu fisika tingkat tinggi ya. Maksudnya ada pemahaman-pemahaman matematis tertentu yang bisa apa, yang harus kita eksplor gitu kan. Tapi baiklah, apa sih radiasi Hawking itu? Kok dia bisa ada? Gitu. Nah, jadi black hole itu teori awalnya yang kita yakini adalah sebelum ada Hawking ya, bahwa semua materi yang tersedot itu akan tersedot terus gitu kan. Berarti kan bayangannya apa? Black hole, black hole nggak bisa mati ya. Sorry, lubang hitam. Kan orang berpikir itu kayak vacuum cleaner nyerot terus. Dan kalau dia misalnya ada massa bintang, ada massa materi gitu, tersedot habis, ada bintang sih tersedot habis. Black hole apa yang akan terjadi pada black hole, lubang hitam? Dia hanya semakin membesar kan, nggak mungkin mati kan. Ah, makanya kemudian Hawking tiba-tiba terpikirkan, mungkin lubang hitam tidak sebegitunya. Lubang hitam tidaklah hitam. Dia menghasilkan apa yang dinamakan radiasi lubang hitam. Kemudian dinamakan menjadi radiasi Hawking. Jadi ceritanya anggap ada partikel kecil gitu kan, partikel kecil. Sorry, gambarnya dipusatkan ke presenting ke saya ya. Ada partikel kecil. Kalau dia masuk ke event horizon, batas cakrawala kejadian tadi, di saat yang bersamaan, berdasarkan fluktuasi kuantum, dia menghasilkan lawan kebalikan dari partikel itu. Jadi misalnya kalau masuk itu positif, keluarnya negatif. Itulah yang kemudian disinyalir menjadi radiasi Hawking pada tahap awal pengembangan. Gitu. Asalnya dari mana? Ya itu baru bisa dijelaskan secara kuantum. Terus terang, mekanika kuantum pada lubang hitam itu belum bisa sempurna saya pelajari dan saya jelaskan ke kalian juga. Itu masih keterbatasan saya karena saya mempelajari lubang hitam dari sisi relativitas umum. Itu kalau sudah menyentuh ke mekanika kuantum itu, berarti kita akan membahas justru menjadi gravitasi kuantum, gravitasi sebagai suatu partikel. Bingung kan? Saya juga masih agak bingung, makanya saya belum begitu membawa itu ke sana gitu. Tapi sederhananya radiasi itu. Nah, artinya apa? Berarti suatu saat nanti ada materi yang ada di dalam, setiap materi yang ada di dalam, itu pasti akan menghasilkan keluaran radiasi itu. Terus apa efeknya? Sepengalaman saya tidak ada efek apapun terhadap radiasi itu, tidak seperti radiasi matahari atau radiasi HP gitu kan, yang bisa menyebabkan mutasi pada kita. Itu enggak, radiasinya enggak radiasi seperti itu. Dia radiasinya hanya semacam radiasi tapi bukan radiasi. Maksudnya ini kan dia meradiasikan, itu memancarkan suatu keluaran balik gitu, dari yang masuk dikeluarin gitu. Kasarannya sederhananya seperti itu. Itu kalau kita berbicara tentang radiasi Hawking. Entah. Itu sih, jadi nggak ada dampak. Nah, cuman karena proses ini lambat, jadi makanya dikatakan ini bisa mati, lubang hitam itu bisa mati setelah alam semesta kita sudah hancur duluan. Jadi ceritanya alam semesta kiamat, lubang hitam tuh lama, kemudian baru dia bisa mati. Itu sih. Itu ya kalau menjawab pertanyaan dari Iva. Oke, kalau Ya, misalnya saya coba jadi lanjut. lubang hitam matinya masih lama gitu ya, Mas. Mungkin kita nggak akan mendapati kasus di mana lubang hitam akan mati. Dan Hmm, pun juga tidak akan berdampak pada bumi ya itu. ya, selanjutnya Oke, dari Syarif ada Eko. dari Syarif. Apa yang menyebabkan bintang dalam penemuan baru tadi bisa mengorbit black hole? Saya pikir benda-benda langit di sekitar black hole pasti akan terhisap dan jatuh ke dalam black hole. Terima kasih. Oke, bentar. Tidak selalu jawabannya.
Kalau kamu berada di titik aman, titik tertentu tarikan matahari, misalnya gini, kayak bumi kita, matahari itu teorinya narik kita, ya kan? Sebenarnya narik kita ke matahari, tapi karena dia berevolusi, makanya, tapi karena dia juga bergerak lurus, makanya bumi kita tidak jatuh ke matahari. Analoginya mirip sebenarnya, dalam artian gini, lubang hitam tuh iya akan langsung jatuh kalau lubang hitam itu langsung menuju bintang itu langsung menuju pusat lubang hitam. Ya itu pasti sudah nggak bisa kabur, nggak bisa berotasi. Tapi kan kalau dilihat dari gambarnya ini, kalau misalkan kalian perhatikan baik-baik, dia kan selalu sedikit lolos dari tepi lubang hitam gitu. Jadi kayak kita berotasi, berevolusi, bumi berevolusi ini aja. Ada matahari gitu kan, ada matahari misalnya, ini matahari gitu kan. Kan aslinya bumi itu harusnya tertarik ke matahari. Cuman karena dia bergerak lurus, makanya dia menjadilah yang apa kita namakan revolusi bumi. Itu juga yang menjadikan bintang itu berevolusi. Jadi teorinya dia sebenarnya tertarik ke lubang hitam, tapi dia masih punya kecepatan lurus, kecepatan pada gerak lurus. Kecepatan pada gerak lurus. Akhirnya apa? Membentuk apa? Membentuk gerak melingkar. Dalam hal ini oval. Gitu kira-kira. Jadi nggak selalu dia masuk ke dalam lubang hitam. Ya, masuk lubang hitam tuh iya kalau memang dia nggak punya kecepatan lurus, alias mungkin kecepatan ada tapi dia langsung mengarah ke lubang hitam. Ya udah, itu pasti kita bisa sebut koit ke lubang hitam gitu. Demikian sih jawabannya. Cukup jelas? Saya dapat kabar saudara. Ya, jadi analoginya sebenarnya sama kayak matahari. dari Syarif sudah cukup jelas ya, kenapa benda-benda tidak. Ya. Kita juga nggak langsung tertarik ke matahari kan ya. Ya. Oke, selanjutnya dari Mas Christian Bangkit Syahputra. Ya, ini pertanyaan terakhir dari Christian Bangkit. Terkait dengan analogi Anda, yakni menganalogikan black hole sebagai air terjun, sebenarnya apa yang terjadi di luar event horizon? Apakah benda angkasa ini tidak terpengaruh sama sekali oleh black hole? Karena analogi air terjun atau terpengaruh tapi kecil? Jika iya, bukankah sudah pasti benda-benda tersebut cepat atau lambat akan tertarik? Ditambah lagi dengan hukum gravitasi Newton, yakni gravitasi berbanding terbalik dengan jarak, atau hukum ini sudah tidak berlaku lagi, atau bagaimana? Terima kasih. Wow. Menutup sesi kita pada sore hari ini. Pertanyaan yang cukup banyak. Mungkin satu-satu ya. Oke, saya coba jelasin ya dengan analogi, kurang lebih mirip analogi air terjun. Analogi air terjun tuh soalnya analogi terdekat terkait lubang hitam. Karena biasanya kita membayangkan lubang hitam itu seperti vacuum cleaner yang menyedot, yang memang menyedot menyedot benda-benda di sekitar gitu. Padahal nggak juga gitu. Tarikan yang ke lubang hitam itu bukan kayak dia menyedot dengan paksa debu-debu oleh vacuum cleaner, tapi karena kita sendiri yang ibaratnya secara ke sana. Karena apa? Kelengkungan ruang waktu tadi kasarnya. Nah, air terjun ya. Apa yang terjadi di luar event horizon? Apa yang terjadi pada misalnya batas luar horizon di sini? Batas luar horizon itu kan sekitaran di sini kalau menurut teori air terjun gitu kan. Maksudnya ada air jatuh gitu kan. Yang di sini, kalau dia cukup jauh, kan berarti apa? Dia harusnya tidak begitu terpengaruh untuk ke sini gitu kan. Karena setidaknya kalau dia bergerak sedikit aja, tidak membuatnya dia menuju air terjun kan, mengikuti arus air gitu ceritanya. Tapi kalau dia diam, berarti apa? Kalau dia diam ya suatu saat pasti pelan cepat atau lambat akan jatuh juga gitu kan. Sebenarnya sama dengan lubang hitam. Benda di seluruh alam semesta itu masalahnya tidak ada yang benar-benar diam. Kalaupun memang ada, bisa dibuat diam. Suatu saat pasti ada gaya gravitasi yang membuatnya tertarik ke suatu titik manapun. Nah, tarikan semacam itu itulah yang dijelaskan oleh gravitasi Newton, oleh rumusan F sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat kan. Nah, R kuadrat faktor R kuadrat ini kan sebenarnya kalau kita masukin sebenarnya ya berarti kalau di titik tak hingga gaya gravitasinya baru 0. Pertanyaannya titik tak hingga itu ada di mana?
nggak ada. Artinya apa? Angkanya selalu masih bisa kita masukin sejauh apapun itu. Artinya gini, misalkan di alam semesta ini cuma ada bumi doang, terus kita ditaruh di jarak yang amat sangat jauh misalnya. Cepat atau lambat, sebenarnya berdasarkan teori gravitasi Newton, kita tertarik ke sini kalau kita diam doang. Gitu. Jadi, ya, secara teori benar terpengaruh. Pusat galaksi kita, Sagittarius A, sebagai lubang hitam, itu memberi pengaruh secara tidak langsung ke kita sebenarnya. Entah itu bentuk spaghettifikasi, sebenarnya kita tertarik ke sana, tapi oleh matahari kita dia bergerak lurus, makanya kita tidak jatuh ke Sagittarius A. Plus, kalau time dilation atau pemuluran waktu, ya kita juga kena pengaruh. Cuman kita nggak punya kerangka lain untuk menjelaskan perbedaan waktu itu gitu. Jadi benar, kalau misalnya pakai analogi ini, misalnya atau apa namanya tadi, black hole gitu kan, ini singularitas. Ya planet-planet ini pada akhirnya pada suatu saat nanti kalau dia diam aja atau gerak lurusnya malah lagi sial yaitu ke arah tempat lubang hitam, pasti akan ketarik tuh. Tapi kalau dia diam aja juga pasti suatu saat memang benar dia akan tertarik, cepat atau lambat memang akan menuju ke itu. Makanya pemanfaatan penggunaan, tapi ini nggak bisa dijelaskan secara teori Newton sebenarnya, kurang bisa. Kenapa? Karena apa faktor yang membuat dia tertarik? Tapi kan kalau kita pakai teori Einstein bahwa gravitasi itu kelengkungan ruang waktu yang melengkung gini, kita kan tahu kenapa pada akhirnya dia pasti tertarik atau terjadi gravitasi. Ada turun ke sini misalnya, kayak gitu. Jadi bukan hukum gravitasi Newton yang tidak berlaku, yang benar. Dalam skala massa yang besar, gravitasi Einstein yang berlaku. Tapi ketika kita cuman di bumi gini, misalnya antar manusia dan buminya, gravitasi Newton adalah yang paling akurat. Kayak gitu. Oh, gravitasi Einstein tidak akurat, bukan. Ordernya terlalu banyak kalau mau dihitung kayak gitu. Itu sih penjelasan terbaik dari saya. Mungkin masih ada yang mau ditanya atau merasa kurang jelas dengan analogi saya pada Mas Bangkit. Ya, sudah cukup menerangkan Mas Bangkit. Ya, terima kasih atas jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.30, yakni akhir sesi webinar kita. Mungkin sebelum kita mengakhiri, terima kasih untuk JJ dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dalam webinar ini, yang mana mungkin akan kita selenggarakan lagi di 2 pekan ke depan. Kemudian sebelum kita akhiri mungkin bisa foto bersama dulu ya. Untuk teman-teman bisa dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ada yang lalu, ada yang Bisa di screenshot ya. datang. Sebentar. Harus cek layout toilet. Oke. Ya, kepada yang lain, silakan untuk menyalakan ininya. Akan saya screenshot. Bentar. Silahkan senyum, lihat kamera. Saya screenshot lagi. Cap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadiran. Ya, terima kasih atas kehadirannya di webinar Bahasa Basi Ilmiah kedua. Jika untuk materinya nanti bisa kita kirimkan melalui email yang sudah teman-teman daftarkan. Dan kami tunggu kehadirannya untuk webinar berikutnya di 2 pekan ke depan. Dan sebagai informasi, Bahasa Basi Ilmiah webinar
tidak hanya terbatas pada persoalan fisika saja, tapi kita juga terbuka untuk semua jenis bidang ilmu. Dan jika ada teman-teman yang ingin menjadi pemateri, bisa menghubungi kami di alamat emailnya webinar@wajib.id. Sertakan data diri teman-teman dan juga minat bidang yang akan teman-teman sampaikan di situ. Mungkin untuk webinar kedua ini saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman dan terima kasih untuk JJ atas pemaparan materinya. Silakan untuk mau live dari ruangan ini. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Oke, not bad lah. Udah lebih bagus dari episode 1 ya. Ya, gimana kira-kira menurutmu? Udah lebih ramai juga. Mungkin karena kemarin karena aku nggak pakai sistem form jadi pada nggak ini deh. Pada nggak apa namanya ngisi apa ya? Karena kan kemarin linknya langsung aku link ke room ya itu. Jadi kayak aku pikir kemarin roomnya tuh ada formnya. Aku udah ngeset kan. Tapi nggak tahu kayaknya nggak. Sini sebenarnya kayaknya aku dapetin info. Sebenarnya banyak yang ikut tapi pada ketinggalan karena dikirain itu link menuju form, link menuju roomnya. Yang ini? Iya, serba salah ya. Oh alah, serba salah ya. Oke. Tapi mungkin kayaknya menurutku sih, mengingat kita nggak begitu mengemailkan ke yang lain dan yang lain banyak sekira, kayaknya lebih bagus memang langsung room nggak masalah deh. Mungkin ya kalau pengamatan sejauh ini gitu. Ini ngapa ada gini nih? Biarin lah ada gini. Nggak apa-apa, kita lagi. Rencananya sih websitenya mau aku benerin tuh. Jadi nanti apa namanya? Ketika kita buka webinar.wajib.id itu nanti akan ada memang satu page yang memang itu roomnya kayak gitu loh. Aku kayak embed roomnya ke situ. Jadi mungkin dari Google Meet ini akan aku. Oh iya, recordingnya matiin dulu coy. Oh iya. Stop. Yeah, the recording will be saved in Apple Shuffle Google Drive.